Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal tes benchmark VGA card lagi ya. Dan kali ini kita dapat VGA card yang cukup langka, yaitu GTX 1050. Nah, kenapa aku sebut langka? Karena biasanya kan GTX 1050 itu dia punya VRAM 2GB. Dan ini adalah GTX 1050 yang punya VRAM 3GB. Jadi bisa dibilang ini adalah versi upgrade dari GTX 1050 yang biasa ya. Karena kalau aku lihat di database-nya Tech Power Up, itu yang versi 1050 2GB itu kan rilisnya di 2016 lalu. Nah, sedangkan untuk yang VRAM 3GB ini dia rilisnya di 2018 lalu. Jadi selang 2 tahun setelah munculnya GTX 1050 yang 2GB, muncullah GTX 1050 yang 3GB. Tapi nggak tahu kenapa yang paling banyak beredar di pasaran itu yang 2GB guys. Yang 3GB ini jarang, makanya aku tadi sebut ini langka guys. Dan perbedaannya memang untuk yang ini punya VRAM yang lebih tinggi, lebih gede ya daripada yang sebelumnya, tapi bandwidthnya itu diturunin guys. Jadi kalau yang versi VRAM 2GB itu bandwidthnya ada di 112GB kalau nggak salah, sedangkan untuk yang versi 3GB ini dia cuma 84GB. Jadi bandwidthnya itu lebih kecil tetapi VRAM-nya itu lebih besar. Selain itu buswidth-nya juga berbeda guys. Kalau yang versi 2GB kan dia ada di 128 bit. Sedangkan yang ini, yang versi VRAM 3GB, dia cuma 96 bit. Mungkin biar harganya itu nggak berubah kali ya. Makanya ada yang dinaikkan, ada juga yang diturunin kayak gitu. Dan untuk fisiknya seperti ini guys. Jadi dia masih tanpa pin power. Jadi sudah pasti dia hemat daya. Kemudian untuk port displaynya itu dia ada DVI, kemudian ada HDMI, dan ada juga DisplayPort ya. Dan tentu aja masih GDDR5. Dan untuk harganya kebetulan aku dapat harga yang cukup murah, dimana di marketplace itu banyak orang jual dengan harga antara 800 sampai 1 jutaan. Tapi kebetulan aku dapat di harga 600.000 doang guys. Itu pun di postingan katanya 2GB, tapi setelah barangnya datang dan aku cek ternyata 3GB guys. Gimana, hokiku muncul lagi nih guys. Oke, mungkin itu aja untuk ulasan secara fisiknya. Kita lanjut ke pengetesan gamingnya. Jadi untuk pengetesan di sini aku pakai prosesor Intel Core i3 12100F, kemudian motherboardnya aku pakai H610MK dari Gigabyte, kemudian untuk RAM aku pakai DDR4 3200MHz dengan kapasitas 16GB. Dan untuk hasil pengujiannya seperti ini. Pertama, di sini aku tes di Unigine Heaven 4.0 dan didapatkan hasil yang seperti ini. Untuk FPS-nya itu dapat di 30,7 FPS dan skornya itu dapat di 774. Di sini aku setting di 1080p quality ultra ya. Lanjut, berikutnya aku tes benchmark di 3D Mark dan hasilnya seperti ini. Untuk time spy dapat di skor 2394. Kemudian di Firestrike-nya itu dapat di 5909. Dan ini lumayan tinggi ya untuk sekelas GTX 1050. Lanjut kita ke pengetesan gaming. Pertama, di sini aku tes buat main game Marvel Rivals di resolusi 1080p grafik low ya. Dan didapatkan hasil yang seperti ini guys. Untuk suhunya itu ada di maksimal 70 derajatan. Kemudian untuk daya maksimal yang dikonsumsi oleh VGA card ini ada di 66 watt. Penggunaan GPU-nya ada di 99%, kemudian rata-rata FPS yang didapat ada di 40-an FPS dan ini sangat lancar guys. Kemudian aku tes di game Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection di resolusi 1080p settingan grafik di high dan hasilnya seperti ini. Suhunya itu ada di 58 derajat Celcius. Kemudian untuk maksimal daya yang dipakai VGA card ini di game ini ada di 51 watt. Kemudian untuk kerja GPU atau penggunaan GPU-nya itu ada di 40%-an ya. Jadi nggak maksimal karena memang dari gamenya kayaknya kelok deh untuk FPS-nya. Makanya FPS-nya itu bisa konstan di 60 FPS. Lanjut game berikutnya, di sini aku tes buat main Genshin Impact
Di resolusi 1080p grafiknya aku kasih paling tinggi ya, di high, dan hasilnya seperti ini guys. Untuk suhunya itu ada di 64 derajat Celcius dan daya maksimal itu ada di 65 watt. Penggunaan GPU-nya ada di 99%, kemudian rata-rata FPS yang didapat ada di 40-an FPS. Ini kalau di settingan grafik high di resolusi 1080p. Nah, terus aku coba lagi buat turunin grafiknya ke medium guys. Di resolusi masih di 1080p dan hasilnya sangat enak guys ya. Karena untuk FPS-nya itu konstan di 60 FPS dan ini sangat lancar jaya. Kemudian aku tes juga buat main Valorant. Untuk resolusi aku kasih di 1080p grafik medium. Untuk suhunya itu ada di 70 derajat Celcius, kemudian untuk daya maksimal ada di 60-an watt, dan untuk penggunaan GPU-nya itu berubah-ubah guys. Ada di antara 60-an sampai 90-an persen ya, jadi naik turun. Kemudian untuk rata-rata FPS yang didapat ini sangat meluber guys, atau tumpah-tumpah, karena ada di 300-an FPS guys. Lanjut kita ke game balap ya. Untuk gamenya di sini aku pakai game Forza 4 di resolusi 1080p grafik aku kasih di high aja. Dan hasilnya seperti ini guys. Untuk suhunya dapat di 65 derajat Celcius dan daya maksimal yang dipakai saat dimainkan game ini ada di 62 watt. Penggunaan GPU-nya ada di 99%, kemudian rata-rata FPS yang didapat itu ada di 67 FPS dan ini sangat lancar. Lanjut kita ke GTA 5. Ini GTA 5 yang biasa, bukan yang roleplay ya. Karena kalau dites di GTA 5 roleplay, jatuhnya itu bakal maksa prosesor, bukan GPU-nya. Nah, untuk settingan di sini aku kasih resolusi 1080p grafiknya very high ya. Dan hasilnya seperti ini. Suhunya itu ada di 72 derajat Celcius. Untuk daya maksimal ada di 67 watt. Dan penggunaan GPU ada di 99%. Dan rata-rata FPS yang didapat itu ada di kisaran antara 60 sampai 70 FPS guys. Dan ini sangat lancar. Lanjut di sini aku tes juga buat main IAFC 24 di resolusi 1080p guys. Untuk grafiknya aku nggak dapat settingan grafiknya di mana, jadi di sini aku kasih default aja tapi di resolusi 1080p. Dan untuk hasilnya seperti ini. Suhunya itu ada di 70 derajat Celcius, kemudian penggunaan GPU-nya ada di 98% dan rata-rata FPS itu ada di 67 FPS, baik dia lagi gameplay seperti ini ataupun lagi replay selebrasi gitu ya. Lanjut di sini aku tes juga benchmark di Black Myth Wukong ya, di resolusi 1080p grafik low dan didapatkan hasil yang seperti ini. Untuk suhunya itu ada di 67 derajat Celcius dan maksimal daya yang dipakai itu ada di 56 sampai 60 watt. Penggunaan GPU-nya ada di 99% dan rata-rata FPS yang didapat itu ada di 39 FPS. Dan kalau dapat FPS segini sih menurut aku udah cukup bisa dimainkan ya untuk game Black Myth Wukong. Oke, jadi itulah tadi hasil pengetesan dari GTX 1050 yang versi VRAM 3GB GDDR5 ya. Jadi kalau menurut aku di 2025 ini masih sangat worth it buat dipakai, karena masih lumayan bisa dijalanin buat main game-game yang cukup berat ya, apalagi kalau dipadukan dengan prosesor versi terbaru ya. Walaupun performanya juga masih di bawahnya GTX 1050 Ti ya, tapi kalau dibandingkan dengan versi 2GB nya nggak tahu ya, karena memang aku belum nyoba buat yang versi 2GB nya, jadi aku belum punya data untuk ngebandingin performa dari yang versi 3GB dan
dan yang 2 GB nya. Mungkin nanti di next video kalau misalkan aku punya VGA card yang versi 2 GB, nanti aku bisa compare. Atau buat teman-teman yang sudah pernah tes yang 2 GB, bisa tulis komentar kalian di kolom komentar ya, biar bisa jadi referensi buat teman-teman yang nonton video ini, ya kan? Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.